ini penerima vote terbanyak sebenarnya ya. Dan menurut saya juga layak ya, karena survei sudah membuktikan kalau dia layak gitu ya. Orangnya adalah Muhammad juga nggak ya? Muhammad Pandu asal ada Pandunya. Iya, asal Muhammad kan? Pandu apa? Pandu Nasal di. Kita kasih aplaus ya, Pandu Nasal. Udah. Sorry ya, saya bukannya saya kadang suka lupa nama teman. Oke, kita orang pertama, Tio. Silakan. Halo, congratulations, gitu. Gue juga milih dia sih memang. Bagi dua ya. Apa ya? Alasan kenapa saya pilih dia tuh karena apa namanya? Dia tuh benar-benar yang ngajarin saya gitu dari awal di studio ini, di kantor ini. Terus dia tuh sebenarnya orang yang care sih, benar-benar care gitu. Bahkan kayak mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu yang benar-benar saya rasain gitu. Mungkin teman-teman lain juga merasakan itu. Terus saya sukanya dia tuh jujur gitu kalau misalnya apa namanya, saya kenapa gitu, ada yang salah atau misalnya bahkan bukan dalam kerjaan tapi mungkin tentang lu tuh gini gitu, dia tuh beneran ngomong gitu. Jadi saya sendiri juga dapat refleksi dari dia gitu. Itu makasih banget sih, Du. Mungkin kalau nggak ada lu, gue nggak ngerti lagi sih di sini. Siapa coba yang bimbing gitu. Ya mungkin ada banyak sih, cuman yang bisa berinteraksi dengan dekat gitu mungkin lu sih. Dan gue ada tulis sih di apa namanya, catatan itu memang you deserve this gitu, karena atas kebaikan lu dan ketulusan lu mengajarkan ilmu-ilmunya dengan sabar, jawabin pertanyaan baik arsitektural maupun yang aneh-aneh gitu dari gue gitu. Itu aja sih, congrats ya. Sebetulnya sih malam itu ada WA kan untuk pemilihan, dan saya sendiri bingung siapa yang mau pilih gitu kan. Di situ karena kan memang udah lama caranya, saya coba pilih Repi. Ternyata malam-malam di WA sama Non Yudit, Pak Repi udah ada, pilih yang lain. Malah tambah bingung lagi gitu kan. Malah tambah bingung lagi siapa yang harus dipilih gitu kan. Akhirnya nggak apa-apa Pak, pilih aja di PC lain boleh gitu kan. Oh, di PC lain boleh gitu. Pas begitu suruh itu aku kepilih langsung Pandu gitu kan. Aku langsung Pandu. Oh ya udah aku Pandu gitu, pilih ke sana. Karena yang aku lihat setiap ke atas saya bawa berkas itu, setumpuk apapun dia, wah gimana gitu. Kadang saya sendiri begitu heboh kan kalau ngelihat ketemu dengan dia tuh. Jadi pas begitu saya bawa kerjaan banyak, mumet gitu pas begitu ngelihat ekspresinya begitu gitu kan. Padahal banyak nih yang kita kasih gitu kan. Heboh gitu kan. Jadi ke sayanya juga ke bawah happy jadinya. Oh, ya berarti kita harus enjoy aja gitu ngadepin kerjaan gitu kan. Seperti itu gitu. Banyak sih seperti itu, hal-hal seperti itu. Gokilnya juga gitu kan. Terus ya salah satunya sih langganan. Langganannya apa dulu Pak, banyak ya? Langganan Bandeng gitu. Bandeng Presto. Jadi iya kadang kalau lagi itu Pak ada nggak? Ada, oh iya. Ya paling itu aja sih. Terima kasih juga. Banyak ngasih semangat juga, banyak masukan juga dari arsitek semua. Terima kasih. Pandu, saya juga pilih Pandu sih. Nanti bagi 3 berarti. Oh iya siap.
Eh, Pandu itu yang ini mungkin lebih tarik ke belakang ya Kak. Pandu itu dari saya menilainya dari ada generasi Pandu setelah Pandu dan sebelum Pandu gitu. Kalau yang sebelum Pandu itu mungkin yang masa-masa sebelum pandemi ya, itu rasa mungkin kemampuan berontaknya itu nggak sebanyak Pandu gitu Kak. Jadi kalau kita itu saya ngerasanya teman-teman seperti mungkin sampai ke Ali pun ketika ada unek-unek itu tidak langsung bisa sampai menyampaikan ke Kak Aris gitu. Banyak terlalu kita simpan di ini aja di ruang-ruang diskusi kita sendiri gitu. Nah, Pandu setelah generasi Pandu ke belakang itu kemampuan berontaknya itu cukup tinggi dan bukan berontak yang dalam arti jelek ya, maksudnya dia berarti dia kritis kan, dia mikir ini apa sih gitu, dan mereka tuh berani menyampaikan aspirasinya gitu. Kalau saya merasa yang dulu itu aspirasinya hanya terpendam saja. Nah, yang generasi Pandu setelahnya itu lebih menyampaikan aspirasinya. Jadi kemampuan berontaknya tinggi. Nah, di antara generasi Pandu setelah Pandu yang paling tinggi berontaknya ya si Pandu itu gitu. Itu sih saya melihat sampai ya apapun lah di ini ya berontaknya itu apa ya kan? Gimana ya contohnya ya kan? Jangan dong. Even ya kalau dari segi pekerjaan mungkin dia masih banyak unek-unek gitu, misalnya RAB atau apa, harusnya begini dan dan dia sangat luas gitu untuk menyampaikannya langsung ke Kak Aris daripada, kalau saya menilainya gitu ya, melihatnya seperti itu, daripada mungkin yang sebelum-sebelumnya. Kadang-kadang kita cuma sampai kali, nanti kali nggak tahu mau ke Kak Aris apa enggak gitu. Kadang-kadang agak ikut-ikut aja gitu lah kan. Terus ya kadang-kadang saking bercandaan semua orang bercandain sama dia gitu. Tapi ya itu bagian dari itu kalau saya menilainya itu juga cukup warisannya Kak Ali juga sih. Maksudnya kita bercandain diri kita sendiri supaya kita malah jadi lebih dekat gitu. Ya, gitu. Terus apa lagi ya? Terus anaknya juga yang saya kagumi juga, dia telaten banget kalau ngajarin siapa Junior Tio, terus siapa anak intern gitu, dipegang bener-bener gitu. Dan saya merasa sendiri juga harus belajar sama Pandu, saya nggak setelaten itu kalau ngajarin. Itu sih banyak sih yang mungkin Pandu ini jadi tolak ukur transformasi di RAW gitu kan selama. Gimana tuh? Terbang nggak tuh? Aduh, gila. Mungkin gitu sih. Oke, tepuk tangan deh buat Pandu. Ya, sebelum mengawali ini semua ya saya ngucapin terima kasih buat yang percaya sama saya, percaya dengan terutama ya, berarti kalau kita percaya dengan salah satu orang SMK, berarti kita percaya bahwa sebagai orang yang kita percaya itu pasti representasi dari kita sendiri, karena kita dalam satu naungan gitu. Gini. Oh iya. Gitu. Jadi semoga kita bisa berkembang bersama, bisa berproses bersama. Kalau sebenarnya bingung ya ngomong apa ya. Ya saya minta maaf, mungkin ada salah-salah kata selama saya di sini, mungkin ada salah-salah perlakuan. Jadi takut nih habis ini. Ya, kalau nasihat Kak Ali ya ke saya sebelum Kak Ali pergi tuh, sebelum dia cabut dari sini, saya yang selalu kepikiran, Kak Ali selalu bilang kalau kita tuh selalu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja gitu. Jadi banyak
hal yang jadi PR sebenarnya ada yang ada di sini gitu. Sekecil hal standar gambar atau framework seperti apa gitu, SOP banyak kayak SOP gitu ya misalkan. Jadi intinya yang sebenarnya yang benar-benar ngebikin saya gini sebenarnya karena Kak Ali sih. Jadi kayak dia selalu ngingetin saat dia mau pergi tuh kayak emang harus banyak yang dibenerin, banyak kritisi. Jadi saya harap semua orang yang ada di sini bisa melihat lebih dalam lagi gitu. Mungkin banyak yang lihat lebih dalam, cuma tidak banyak yang bisa bersuara gitu. Mungkin tidak banyak yang bisa gitu. Jadi itu sebenarnya kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja saya pikir, dan jangan pernah nyaman dalam zona aman yang ada lah gitu. Ngomong apa sih gua? Kayak apa ya, bingung, kata-katanya bingung gitu. Cuma ya intinya begitulah gitu. Cuma percaya sih banyak hal baik gitu. Gitu kan istilahnya kayak pelaut itu kan jago kalau dia melaut di lautan yang ombak yang besar gitu. Itu aja sih. Apa ya? Itu aja lah mungkin. Nah, habis ini kita bercanda-canda aja. Terima kasih semua. Terima kasih. Yang kedua, mungkin ke Pandu langsung dulu ya. Jadi waktu dulu Pandu baru masuk, ada satu kalimat Kak Yudit yang lucu gitu ya. Dia bilang, ini ada siapa ya anak studio ya, yang suka ngajarin anak, ngajarnya lucu gitu. Saya dengerin aja dia, kayaknya saya bisa mengerti apa yang diajarkan. Saya bingung gitu, saya dengerin gitu. Ternyata itu Pandu gitu. Jadi dia kalau ngajarin itu step-steps gitu. Dan nanyain ulang. Kalau nggak salah waktu itu ada banyak anak-anak Petra gitu di bawah gitu ya. Kalau nggak salah ya waktu itu ya. Jadi dia ngajar lumayan kencang gitu. Nah, Pandu ini menurut saya rada nggak percaya diri gitu, dengan semua dia lebih thinker gitu, yang suka introvert gitu ya, self criticism dan sebagainya gitu. Makanya ngomongnya rada berhati-hati. Cuma poin yang paling penting buat Pandu adalah ini orang itu luar biasa banget, karena nggak banyak orang bisa handling too many actors, many pressures, and many conceptual thinking itu dalam sekali jalan gitu. Dan Pandu itu mencoba merangkumnya di dalam kegiatan yang sampai natural gitu ya, kalau udah lapal gitu ya. Nah, kritikan saya biasanya ke Pandu, jangan lupa nyatet gitu, kapasitas itu ada batasnya gitu ya. Jadi dia tuh, sedangkan saya selalu bilang Pandu itu kayak menantang diri sendiri terus gitu, kayak dia tinju itu self boxing, ada teknik begitu. Dan gak banyak ya arsitek yang bisa melakukan self boxing. Self boxingnya biasanya udah umur 50 atau 60 Nduk. Tapi ini umurnya muda banget dan bisa self boxing. Itu luar biasa sih. Jadi itu buat Pandu. Jadi Kak Ali selalu doakan, begitu kamu minta self boxing yang paling tangguh kayak Mike Tyson, ya Kak Ali akan adakan itu untuk kamu gitu. Jadi supaya challenge itu akan semakin tinggi dan otot kamu akan semakin kuat dan kamu akan semakin capable ya. Jadi kamu akan merasa terus tidak baik-baik saja gitu. Jadi itu berarti kamu sedang baik-baik saja gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau dia itu berbicara ada berbalik-balik gitu, ada philosophical gitu ya. Kalau orang yang nggak siap itu menangkapnya ada berbeda gitu. Tapi bisa juga kebalikannya, dia lagi main-main kayak Joker gitu ya. Kan kartu as yang paling kuat itu kan kartu Joker ya. Begitu dia tersenyum, dia lagi sedih. Begitu dia sedih, dia lagi tersenyum kayak gitu ya. Jadi hal-hal seperti itulah ya. Itu kalau orang menguasai cara berpikir itu seperti itu. Dan dia sedang melatih itu ya.